ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin nabiyya wa rasula rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kedua dari rangkaian materi yang kemudian sudah saya sampaikan kemarin ya. Mungkin saya sampaikan lagi bahwa materi-materi ini itu adalah materi untuk meningkatkan kapasitas kita agar kita itu kemudian menjadi hamba Allah yang berdaya guna dan berdaya cipta. Jadi kalau kemarin itu menjadi sebuah judul ya, itu judul besar. Jadi sesungguhnya manusia itu terlahir mempunyai banyak potensi-potensi yang dengan potensi itu dikembangkan oleh Islam ya, dia bisa menjadi berdaya guna dan berdaya cipta. Sesungguhnya semua manusia itu kemudian bisa menduduki posisi di mana mereka ya, semua manusia mereka itu menduduki posisi yang kemudian bisa mencapai, semuanya sebenarnya bisa mencapai derajat layak untuk masuk surga Firdaus. Sebenarnya begitu. Artinya yang layak untuk mencapai surga Firdaus itu orang yang mempunyai puncak amal, puncak daya guna, dan penuh dengan daya cipta. Nah, namun kemudian ternyata kita bisa melihat bahwa di dalam sejarah masa lalu, dalam kehidupan manusia, tidak semua orang pun memanfaatkan hal tersebut, sehingga hanya kemudian kita bisa melihat ada 2.500 ya sahabat Nabi yang kemudian terberdayakan sedemikian rupa. Padahal Nabi mereka mempunyai hak sama, kesempatan sama, waktu yang sama bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi ya di antara sekian banyak para sahabat itu maksudnya yang hidup bersama Rasulullah atau lahir ketika Rasulullah tuh masih hidup, kita adalah sahabat. Nah, sedemikian banyaknya sahabat, tapi ternyata hanya 2.500 yang mereka itu tercatat di dalam sejarah dengan potensi-potensi keberdayakan. Nah, ketika kita merasa dalam hari-hari kita itu ada semacam stagnan, kita merasa bahwa ada kerja-kerja kita yang membosankan, kita merasa mungkin dulu kita bisa produktif sedemikian rupa kok kita nggak bisa, atau kita mungkin merasa bahwa kita mungkin nyaman-nyaman saja dan begini. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, oleh karena itu kajian ini tuh menjadi kajian yang berurutan. Kita itu akan mengurai bagaimana sih ya manusia itu dia bisa menjadi sedemikian berdaya guna, berdaya cipta seperti Ibunda Khadijah, atau seperti Ibunda Hajar, atau seperti Aisyah, yang beliau itu hadis Nabi itu semua beliau bisa memahami, dan beliau bisa mengajarkan. Bahkan sepeninggal Rasulullah, beliau itu kemudian mengajarkan para sahabat ya dengan dibalik tabir begitu ya, para sahabat pada datang untuk kemudian belajar. Ini bukan hal yang sederhana. Kenapa kemudian ada yang semacam itu, bahwa orang yang dengan produktivitas semacam itu ya bisa merawikan hadis, atau seperti Khadijah yang beliau itu seorang pengusaha besar yang mendonasikan untuk kejayaan Islam, untuk dakwah Islam di awal Islam datang, itu bukan orang yang sembarangan begitu kan. Ya, coba kita lihat aja sekarang ini bahwa kemudian ketika kita itu berinfak, sama-sama berinfak, tapi kemampuan kita berinfak itu sehari misalkan 5.000 dibandingkan dengan orang yang kemarin berinfak sehari bisa kemudian 1 juta atau 500.000, itu tentu ya ketika sama-sama ikhlas, ketika kemudian sama-sama kemudian dia Islam, ketika sama-sama dia beriman, tentu pahalanya lebih banyak, yang nominalnya lebih banyak. Nah, kenapa ada orang yang bisa semacam itu kemudian kita hanya bisa sehari 5.000 misalkan begitu?
Nah, ini pasti ada rahasianya. Nah, disinilah kemudian kita belajar bersama-sama berproses bahwa tidak cukup kemudian kita mengandalkan sholat kita, puasa kita, ya, ibadah mahdoh lainnya itu untuk kemudian membeli tiket surga, karena surga itu harganya mahal. Ya, maka butuh kemudian kita melipat gandakan pemahaman kita, melipat gandakan iman kita, melipat gandakan amal kita, sehingga kemudian kita mempunyai produktivitas yang disebut dengan berdaya guna dan berdaya cipta tadi. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, ya, kita punya kurikulum. Jadi ini tidak semata-mata bahwa ini ada kajian, tapi kajian yang terstruktur. Maka yang ikut pertama itu memang harus ikut sampai terakhir, gitu ya. Kita harus ikut sampai terakhir karena apa? Ini ada roadmap tentang kita, roadmap tentang kehidupan kita, bahwa kita dibimbing oleh Allah itu menggunakan jalan-jalan ini. Nah, maka kurikulum yang pertama adalah memahami visi robbani dalam hidup dan fasilitas Allah dalam menjalankan amanah kehidupan. Nah, kemudian yang kedua, maqasidus syar'i dalam kehidupan agar hidup lurus. Kemarin sudah 2 poin ini, ya, itu sudah kemudian saya jelaskan, ya, bahasa sungguhnya hidup kita itu mempunyai misi yang jelas, dan kita harus kemudian di dalam menjalankan misi itu kita punya standar, ya, standar minimal 5 hal yang harus kita pegang, ya, sehingga kita bisa selamat, yaitu maqasidus syar'i itu. Dan yang ketiga yang akan kita bahas saat ini yaitu menjadi pribadi yang kompeten dalam mengemban misi. Ya. Jadi dalam semua tata kelola, ya, itu baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jangankan kehidupan akhirat, dalam kehidupan dunia pun ada tata kelolanya, kan. Gitu. Maka semuanya mempunyai tata kelola. Ya. Kita misalkan, ya, yang punya profesi jadi guru, tentu ada tata kelolanya, ada SOP-nya, ada peraturan-peraturannya, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, ada nilai-nilai, ya, dari sekolah masing-masing yang kemudian itu menjadi kesepakatan-kesepakatan dan harus dijalankan oleh semua insan di sekolah, baik guru, siswa, bahkan wali murid atau orang tua siswa, ataupun dan mungkin lingkungan, gitu ya. Jadi semuanya ada tata kelolanya. Nah, maka di sini, ya, menjadi pribadi yang kompeten itu yang bagaimana, dan tata kelolanya yang bagaimana, ya, sehingga kemudian kita bisa masuk ke sana. Ibarat kita kemudian memasak, ya. Ketika kita memasak sayur sop, kita memasak oseng-oseng, gitu ya, misalkan itu, maka kita kan ada bahannya apa, bumbunya apa saja, berapa komposisinya, gitu ya. Itu semuanya sudah dengan jelas, ya, ada, gitu ya. Sudah dengan jelas ada tercantum di situ, ya. Ketika kita kelebihan sedikit saja, misalkan kemudian kita ngasih garamnya harusnya itu setengah sendok teh, tadi sedikit sekali, tapi kemudian kita kasih 1 sendok makan, maka jelas itu akan keasinan dan tidak bisa dimakan, gitu. Nah, sama. Nah, syarat-syarat, ya, agar kita menjadi kompeten, yaitu maka kemudian harus kita penuhi sehingga kita memang layak, ya, oleh Allah untuk ditolong dalam segala hal, layak oleh Allah untuk kemudian menjadi penduduk surga nantinya kelak di akhirat. Nah, kita nanti kita mulai ini, ya, selanjutnya, ya, yang selanjutnya yang keempat itu pernikahan secara syariat adalah fungsi pertolongan Allah. Jadi di sini baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, bahwa ketika kita menjadi pribadi yang kompeten itu, ya, maka kita akan dimudahkan oleh Allah, ya, kita akan dimudahkan oleh Allah ketika kita tuh menjadikan pernikahan itulah bukan sekedar tentang pertemuan fisik dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, tidak. Tapi itu adalah bagaimana sesungguhnya pernikahan itu adalah menjalankan syariat untuk, ya, memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Allah yang hanya bisa dilalui dengan pernikahan. Dengan lahirnya keturunan-keturunan itu untuk menjalankan misi sebagai khalifah fil ardh. Dan itu tidak bisa kemudian dilaksanakan
sendiri-sendiri, harus dengan pernikahan. Nah, pernikahan ini yang bagaimana? Yang menjadi kunci pertolongan Allah. Panjenengan semuanya saya yakin punya kunci. Kalau nggak punya sepeda motor, kunci rumah lah. Atau yang kemudian kalau jenengan ini apa namanya kos, mungkin kunci kamar kos, gitu. Nah, kunci inilah yang kemudian membedakan seseorang itu kemudian bisa memiliki sesuatu. Ya, kunci itu. Jenengan punya kunci rumah, artinya jenengan bisa masuk ke rumah jenengan dengan lebih leluasa, bisa kemudian beristirahat dengan nyaman setelah panasan, gitu ya. Bisa beribadah dengan apa namanya lebih nyaman di dalam rumah. Nah, itu begitu. Nah, di sini maka Allah itu akan menolong. Tapi ada kuncinya. Nah, salah satunya adalah dengan pernikahan yang sesuai syariat. Apakah kemudian pernikahan yang kemudian dilanggar dengan ijab kabul, ada saksi, ada apa namanya mahar, ada apalagi ya semua syarat-syarat itu apakah tidak sesuai dengan ini tidak sesuai dengan syariat? Ya, mungkin secara fikih iya, tapi secara syarat pertolongan Allah, tujuannya beliau menikah itu yang menentukan apakah pernikahan itu menjadi kunci pertolongan Allah atau tidak. Nah, itu akan kita bahas ya beberapa waktu lagi gitu ya. Maka bersabar agar kita paham. Bagi yang sudah menikah, ini merupakan remedi. Ya, remedi apa? Tetap pernikahan itu, tapi bagaimana pernikahan itu kemudian dimaksudkan kembali, disusun kembali tentang rencana-rencana, tentang tujuan-tujuan yang bisa jadi mungkin salah, ya. Kemudian target-target sehingga akan mengubah arah. Ibarat orang itu sudah menjalankan naik motor kok keliru arahnya, tujuannya jelas, maka harus mudah berbalik menuju jalan yang benar gitu. Nah, kemudian selanjutnya ruang lingkup keluarga, apa saja keluarga itu, siapa saja yang ada dalam ruang lingkup, apa saja menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, meraih tujuan peraih keturunan yang menguntungkan. Jadi mempunyai anak itu bukan sekedar bahwa karena kita perempuan dan melahirkan itu adalah yang kita didambakan oleh semua perempuan, bukan hanya itu. Ya. Tapi ini tentang bagaimana memastikan nasib kita kelak di akhirat dengan adanya keturunan kita. Karena kelak di akhirat, ya, adanya ayah atau ibu itu saling mentaati dengan anaknya, dan anaknya juga mentaati orang tua yang merasa gelo terlahir dari lahir seorang ibu, lahir dari ayah ini, ayah A, enggak apa yang menjadikan mereka tidak bisa masuk surga. Di akhir kelak itu berantem ya, padu itu ya, pada mencaci ya ketika diadili. Nah, ini bagaimana agar kemudian keturunan kita dalam bersyukur mempunyai orang tua kita, gitu ya, dan kita bersyukur mempunyai anak-anak yang ada, gitu ya, keturunan itu, maka akan kemudian dibahas di sini. Ketika kita melihat, mungkin yang sebagian besar mungkin di sini adalah ibu-ibu guru, bagaimana anak-anak yang kecanduan gadget, bagaimana anak-anak yang apa namanya tidak punya obsesi ke depan, gitu ya, obsesinya hanya bermain itu mungkin bisa diperbaiki ya dengan bagaimana kita memandang mendapatkan materi yang nomor 6 ini nanti. Apalagi nanti yang saja yang nomor 7 menjadikan kemudian yang ketujuh menjadikan anak dan keturunan sebagai bintang dunia dan akhirat. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, penting sekali bahwa anak keturunan itu bukan sekedar itu anaknya Pak A, Pak B. Bagaimana ketika ibu A, ibu B? Bagaimana ketika kemudian anak itu tidak bisa menjadi qurrata a'yun, waktu yang panjang, menjadikan kesedihan yang sangat lama, gitu ya, itu akan menjadikan orang tua itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, gitu ya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, maka di sini nanti kita akan belajar ya bagaimana urut-urutannya agar kemudian anak keturunan itu sebagai bintang dunia dan akhirat. Yang ke-8, membangun kepribadian Islam pada anak dengan menanamkan karakter kokoh pembangun bangsa. Inilah maka kemudian anak yang di sini menjadi qurrata a'yun,
kemudian menjadi apa namanya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Ya, kita masuk ke materi kita. Materi kita tadi saya sampaikan kelahiran kedua. Nah, kenapa kemudian ada kelahiran kedua, gitu ya? Padahal kita sudah lahir, sudah jelas, gitu ya. Nah, ini yang latar belakangi dari judul yang kemudian kita ambil, ya. Kelahiran kedua merupakan proses untuk menjadi pribadi yang kompeten. Kenapa kok harus kemudian kelahiran kedua? Karena sesungguhnya semuanya berawal dari ya permasalahan yang terjadi saat ini, ya, bahwa ada kondisi-kondisi yang ternyata apa namanya di kehidupan tuh pribadi-pribadi ya manusia itu mempunyai timbangan yang ringan, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, potensi masalah kita di dunia dan di akhir adalah sama, yaitu ringannya bobot timbangan kebaikan. Jadi teman-teman, kita gitu ya, kemampuan atau kapasitas kita dalam menyelesaikan ujian atau masalah yang diberikan Allah kepada kita itu tergantung kepada bobot kita, bobot timbangan kita. Itu baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kemudian kita itu potensi masalah kita itu ada pada level misalkan 9, sementara kita mempunyai kapasitas ada di level 5, maka jelas kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, karena sesungguhnya ya, padahal sesungguhnya semua orang itu dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi kenapa tidak bisa? Nah, makanya kita butuh kajian semacam ini. Nah, teman-teman ya, di dunia ya, ketika kemudian di dunia itu maka pengaruhnya ada pada nilai jual daya saing kita ya. Jadi ketika seorang itu berkapasitas ketika hidup di dunia itu dia nilai jualnya tinggi, maka kemudian dia akan mendapatkan ini apa namanya nilai jualnya dia akan menjadi nilai jual yang tertinggi ya, dia menjadi daya saingnya kepada orang lain itu sangat sangat ini ya, dia di atas gitu ya. Kemudian di akhirat ya, ketika itu juga berpengaruh pada tempat tinggal kita, yaitu kalau nilai atau bobotnya tinggi maka kita akan mendapatkan surga insya Allah, tapi kalau rendah akan mendapatkan neraka, naudzubillah min dzalik. Maka perhatikan skema berikut ini di bawah ini ya apabila seseorang ini ya diingat-ingat ya ringan timbangan dunia atau under capacity, maka hasilnya nilai jual dan daya saingnya rendah. Ada seorang yang kemudian dia misalkan ini ya pegulat gitu ya. Ada seorang pegulat itu ya, misalkan bukan pegulat itu ya, apa namanya yang UFC itu ya, UFC itu ya yang Habib gitu ya. Ketika kenapa dia kemudian alasan lain kenapa dia nggak main lagi gitu, karena dia nggak menemukan orang yang setara dengan dia untuk dilawan, karena semuanya di bawah beliau. Bukan sekedar karena bapaknya wafat, bukan sekedar itu. Nah, artinya bahwa dia menjadi number one, menjadi the best di dunia saat ini, sehingga kemudian dia menetapkan diri sebagai ya pelatih, sebagai mencetak padahal sudah nggak ada ini lagi. Artinya kalau saya berpesan kepada anak saya, punyailah kapasitas yang orang itu ya tidak bisa meraih kapasitas itu karena kamu sudah tertinggi, ya itu namanya kompeten di bidang kalian masing-masing. Ya. Sebagaimana apa yang disampaikan dicita-citakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita punya buku sejarah Umar bin Abdul Aziz, salah satu ucapan beliau ketika beliau menjadi khalifah, beliau menyampaikan, ya, ketika aku, ya, waktu itu Umar bin Abdul Aziz tinggal di Madinah, bukan tinggal, ya, dia sekolah ya, studi di Madinah itu dengan guru-guru apa namanya di sana di Madinah, beliau menyampaikan bahwa di situ beliau menyampaikan bahwa dulu ya aku ingin menjadi wali kota. Kenapa? Bukan sekedar menjadi wali kota karena ini dunia, tidak. Karena beliau melihat ya bagaimana kota Madinah saat itu tuh
banyak sekali aliran-aliran, bahkan ada aliran itu yang kemudian sangat membenci para sahabat. Nah, beliau nggak suka itu. Beliau nggak suka. Bahkan eh, orang-orang istana juga, nah beliau juga keluarga istana gitu ya, sepupunya raja khalifah saat itu, beliau nggak suka, apa namanya, mereka pada nggak suka dengan para sahabat, ya terutama sahabat Umar, sahabat Utsman, ya Khulafaur Rasyidin pada nggak suka gitu ya. Memang ada pendiskritan, apa namanya, pendiskritan ya, jarah itu demikian rupa pada hidup di zaman itu yang sangat dekat dengan apa zaman para sahabat gitu ya, Insya Allah. Nah, dia ingin membenahi ya, bangun kota. Karena kemudian jadilah dia wali kota. Kemudian setelah itu dia prihatin dengan apa namanya wilayah-wilayah itu, maka dia ingin kemudian menjadi gubernur. Setelah dia menjadi gubernur, maka dia ingin menjadi khalifah. Yang mengatakan bahwa aku ingin menjadi khalifah itu karena aku ingin kemudian memperbaiki ya masyarakat sedunia ya, ini yang dikuasai oleh khalifahan, dan terakhir beliau inginkan adalah masuk surga. Nah ini, maka dia kemudian mempunyai kapasitas yang memang saat itu tidak ada. Bahkan kalau kemudian tradisi saat itu khalifah itu kan turun temurun begitu ya. Jadi ini khalifah maka diturunkan kepada anak-anaknya gitu. Dan maka khalifah saat itu merasa, sebelum Umar bin Abdul Aziz, merasa tidak ada satupun anaknya yang punya kompetensi apa namanya sebagai khalifah untuk menyelesaikan permasalahan saat itu, nggak akan bisa. Bahkan beliau melihat itu ada di keponakannya yang juga sekaligus menantunya. Nah, ini satu hal yang nggak wajar saat itu, bahwa kemudian menurunkan atau mengamanahkan ya singgasana itu kepada menantu atau keponakan. Harusnya anak keturunan, anak pertama, anak kedua, itu ada gitu ya. Nah ini maka terjadi gejolak. Tapi apa namanya khalifah saat itu merasa bahwa ini memang yang layak, yang kompeten itu Umar bin Abdul Aziz. Dan benar, begitu Umar bin Abdul Aziz itu mulai naik, cuman membutuhkan 2,5 tahun. Ini namanya orang yang punya kapasitas. Jadi ketika seorang itu tidak mempunyai kapasitas, ringan timbangan dunianya, maka biasanya ya karena sifat dari manusia itu adalah makhluk hidup, adalah bergerak, maka dia akan bergerak dengan pergerakan yang tidak beraturan. Jadi kalau orang punya kapasitas, geraknya itu akan teratur. Seperti bumi itu dia berotasi, ya mengelilingi ini apa namanya dirinya sendiri, berputar gitu kan untuk keseimbangan. Kemudian di samping itu dia kemudian berevolusi mengelilingi apa namanya matahari ya. Tapi ketika kosong, nah bayangkan ya, ketika bumi itu satu apa namanya satu bola yang kosong begitu ringan, maka akan nabrak-nabrak, sama dengan manusia. Ya, ketika kemudian manusia itu tidak berkapasitas, maka kita akan lihat penuh dengan emosi-emosi negatif, penuh dengan hal-hal yang sangka yang sebenarnya itu nggak harusnya kemudian jadi pekerjaannya gitu ya. Nah maka kemudian ketika ada pekerjaan gitu ya, itu mungkin aku lagi kenapa harus ini, kenapa nggak pernah dibagi, kenapa ini, kenapa dia yang apa namanya gajinya lebih, kenapa dan lain sebagainya. Ya akan ada gejolak-gejolak. Tapi kemudian ketika apa namanya itu pun ketika yang terpilih orang yang berkapasitas, bisa jadi juga kemudian ada permasalahan berikutnya. Ya dia mempermasalahkan kenapa ini yang ditunjuk, kenapa ini dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian satu-satunya cara adalah kita meningkatkan kapasitas kita. Ketika kita ya berat timbangan kapasitas kita di dunia, maka kita mampu untuk menjalankan tugas dengan benar, dengan kualitas terbaik ya. Artinya menjalankan tugas dengan benar dan kualitas terbaik. Tapi kalau tidak, itu adalah under capacity, sehingga tidak mempunyai nilai jual, tidak mempunyai daya saing yang rendah, sehingga nggak kemudian kalau dipakai pun itu adalah sebuah keterpaksaan gitu ya, keterpaksaan dari lembaga, keterpaksaan dari perusahaan mungkin, atau memang sebenarnya daripada tidak begitu kan. Nah tidak apa-apa buat ini apa namanya daripada tidak dan lain sebagainya, skadung ya, saya terlanjur gitu dia di situ masa nggak ditempatkan. Nah ini kan
nggak nyaman kan gitu. Nah, maka satu cara adalah bagaimana kita menaikkan kapasitas kita ya sehingga kita bukan ada pada under capacity pun di akhirat kelak. Ya, ketika di akhirat kelak di timbangan itu ya, timbangan itu ringan ya karena memang nggak banyak amal yang dilakukan maka kembalinya adalah tempat yang buruk. Tapi ketika timbangan akhirat baik ya tinggi hasilnya maka tempat kembalinya adalah surga. Oke, lanjut ya. Nah, potensi masalah kita di apa namanya di dunia dan akhirat itu sama gitu ya saya jelaskan. Nah ini ternyata ya Masya Allah Rasul sudah menggambarkan kondisi under capacity ini itu pasti akan terjadi dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Usyikul umam antada alaikum kama tada'a akala fi wasa'atiha. Faqala qailu wa min qillatin yauma'id. Qala bal antum yauma'id katsir. Kan kamu semuanya banyak. Walakinnakum kaguta isail. Wala yanzi'an nallah min suduri aduwikum mahabah minkum wala yaqdifannallah fi qulubikumul wahan. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya bakarohiyatul maut. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW bersabda hampir waktunya. Jadi sebentar lagi itu maksudnya di zaman Rasulullah. Para umat lain, orang kafir gitu ya, itu mengurumuni kalian, maksudnya orang muslim gitu, dari berbagai penjuru. Jadi menjadi ini apa namanya orang muslim itu menjadi sasaran. Ya, sasaran karena dikerumuni. Sebagaimana para jawara makan mengurumuni piring besar. Jadi bukan karena dikagumi, tapi justru mau dicaplok gitu ya. Dari semua menjadi sasaran. Ya. Jadi jawara makan mengurumuni piring besar dengan lezat yang semuanya sangat bernafsu untuk menghabisi. Semuanya sangat bernafsu untuk kemudian bersegera. Ya. Dan menghabiskan sebanyak-banyaknya. Ya, itu ini apa namanya kaum muslimin dijadikan semacam itu. Kemudian seorang bertanya ya waktu itu di masjid bertanya kepada Rasulullah ya. Kemudian katakanlah ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit? Dan Rasulullah mengatakan tidak. Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya banyak. Jadi kan kalau sedikit itu kan wajar kalau kemudian kalah begitu ya. Jadi sasaran empuk. Tidak. Bahkan jumlah kalian itu saat itu adalah banyak. Akan tetapi kalian kualitasnya seperti bumi dan kotoran yang mengapung. Mungkin bisa dilihat ya. Di ini apa namanya? Di kalau panjenengan lihat di aliran sungai gitu ya, di aliran sungai gitu atau aliran air itu kan ketika kemudian atau banjir gitu, itu ketika ada yang mengapung itu kan pada itu, apa yang ada di atasnya itu kan ikut aja, itu kemana aja, arahnya kemana aja itu nganut gitu ya, nggak bisa menentukan dirinya sendiri, nggak menjadi orang yang merdeka, nggak bisa menentukan nasib dirinya sendiri, nggak bisa. Jadi mau kebentur apapun, ada pohon, ada apa, bentur kemana kan, tetap dia ngikut. Dan buih itu ringan, kemudian mudah untuk apa namanya hancur, gitu. Dan ikuti aliran itu kemanapun dan tidak mengetahui nasib dirinya. Alhamdulillah itu sampai Rasulullah menggambarkan sangat detail kapasitas umat pada zaman itu adalah mudah untuk dihancurkan, bukannya dihancurkan, mudah untuk diarahkan. Kalau toh masih berbentuk ya itu pun buih ringan sekali gitu ya. Jadi nggak punya daya, nggak punya upaya begitu. Nah kemudian ya pasti Allah akan menghilangkan rasa takut mereka terhadap kalian. Jadi musuh itu nggak akan pernah takut pada kaum muslimin. Kalau kondisinya seperti itu. Ya.
dan pasti akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wahan. Kemudian seorang bertanya, apa itu penyakit wahan? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Nah, inilah yang menjadi tanda bahwa bahwa ini pasti akan terjadi, yaitu kondisi under capacity. Orang yang kemudian tidak bisa menaikkan kapasitasnya itu adalah orang-orang yang dia itu cinta dunia dan takut mati. Nah, ini yang bagaimanakah kita ini kan apa namanya kita pelajari gitu ya. Nah, ini bobot atau kualitas diri itu bisa tinggi itu ketika mampu memikul beban tanggung jawab. Nah, sebenarnya begini teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi seseorang itu ya sesungguhnya itu mampu untuk memikul beban yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, seorang ibu mau berputra satu, dia mampu memikul anaknya satu, kedua dia bisa dua, tiga, ya empat bisa empat, 8 bisa 8, 10, 12 bisa, gitu ya. Tapi sejauh mana dia akan mengembangkan dirinya sehingga dia mampu begitu. Ya. Dan semua orang itu akan diuji masing-masing dengan ujiannya masing-masing, ya apa namanya, yang dimana Allah itu tahu persis ya ujian apa yang akan berlaku pada masing-masing orang. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Semua orang akan mengalami kekurangan, akan mengalami ketakutan, akan mengalami kecemasan, dan itu ujian. Bagaimana dia bisa kemudian ketika ada kekurangan, ya entah itu kekurangan harta atau kekurangan jiwa, ya dimana kita nyata ya di pandemi ini kita nyata melihat bahwa ya orang-orang yang tercinta, orang yang kita cinta itu kemudian wafat. Kita melihat benar, atau mungkin ada yang mengalami ya, ada mungkin yang mengalami, kita sendiri mungkin mengalami bagaimana sungguhnya yang baru aja beberapa waktu yang lalu kemudian bersama kita kemudian wafat, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang ujian untuk memute, bahwa ujian itu ada nyata yang dapat diberikan Allah kepada manusia. Nah, semua manusia itu akan mampu menjalankan memenuhi ujian yang garap tugasnya masing-masing itu, menjawab soal yang diberikan oleh Allah itu mampu, karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ia akan mendapat pahala dari yang diusahakannya dan ia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya, gitu ya. Jadi semua orang itu mampu. Maka ketika kemudian soal yang diberikan itu ternyata kita merasa kita diuji dengan angka 8, sebenarnya kita di angka 8, maka tingkat kapasitas. Ya. Bisa jadi mungkin kita di dalam selama ini mungkin santai nggak naikkan, padahal sesungguhnya semua muslim wajib memproses dirinya untuk selanjutnya naik. Karena apa? Karena di dalam hadis sebaik-baik manusia adalah orang yang berumur panjang dan paling bermanfaat. Jadi ada korelasi antara waktu diberikan oleh Allah dengan apa? Dengan satuan amal. Maka semakin bertambahnya hari kita, berarti bertambah produktivitas. Maka ketika kemudian mendapatkan ujian, dia cepat untuk menyelesaikan diri dan cepat ngerti bahwa ini resepnya untuk menyelesaikan ujian ini adalah ini, gitu ya. Ya, kemudian tergagap-gagap, kemudian menjadi sebuah kesedihan yang lama, gitu ya. Nah, ketika seseorang itu adalah kesedihan lama, itu ya, maka kemudian ada doa untuk kemudian kita tidak dalam kondisi yang sedih, tidak dalam kondisi yang kecewa, jengkel, gitu ya, dendam, gitu, kondisi emosi negatif itu ada doanya. Karena apa? Karena itu sangat mempengaruhi sensitivitas kita dalam menangkap hidayah dari Allah. Saya ulang lagi bahwasannya ketika kita dalam kondisi kesedihan atau kondisi jiwa yang kemudian tadi penuh dengan emosi negatif itu, maka itu akan mempengaruhi sensitivitas kita di dalam menangkap hidayah dari Allah. Padahal setiap saat bisa jadi Allah memberikan hidayah, tapi kenapa itu tidak bisa ditangkap? Karena
kondisi hatinya yang tidak bisa kemudian dimasuki hidayah gitu ya. Nah, maka di sini ya teman-teman yang dirahmati Allah ya, kemudian kita diajari doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Gitu ya. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Gitu ya. Jadi betapa dulu ada orang yang sampai beriman aja digergaji ya. Nah, ketika masuk ke pohon itu digergaji, disiksa sedemikian rupa. Ya kita minta bahwa kita tuh meningkatkan kapasitas kita, dan kita minta perlindungan Allah bahwa kita ujian itu yang sesuai ya. Kapasitas kita itu mampu untuk menutupi gitu ya, mampu untuk kemudian menyelesaikan gitu permasalahan-permasalahan itu. Ya, kemudian yang selanjutnya ya, Rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Nah, ini artinya doa yang kemudian bukan doa untuk pesimis, tapi apa? Kita itu kemudian minta supaya meningkatkan kapasitas kita, sehingga kemudian ketika kita dalam menjalankan amanah atau diuji itu kita menjadi mampu. Sudah itu maka kita minta ampun, wa'fu anna wa'fir lana warhamna, ya, maafkanlah kami, ampunilah kami. Wa'fu anna itu afwan itu maaf itu beda dengan wa'fir lana, dengan bagaimana kita minta ampun. Maaf dan ampun itu beda. Kalau kita minta maaf itu Allah itu sampai kemudian menghapus semua file kesalahan kita gitu ya. Kesalahan kita itu kan selama ini bisa jadi hanya kita dan Allah yang tahu ya. Hati-hati ketika kita nggak segera beristighfar. Ya, bisa jadi Allah membuka untuk bilang mendalik gitu ya, itu ke orang lain untuk bilang mendalik, maka Allah tutup. Nah, kalau ini kita minta wa'fu anna itu, kita minta maaf itu artinya bahwa sesungguhnya Allah itu sampai menghapus titik semuanya jadi lembaran baru. Tapi kalau kita wa'fir lana itu, kita minta ampun pada Allah, kemudian catatan itu masih ada dan hanya Allah yang tahu ya, hanya Allah dan kita yang tahu ya, sampai di akhirat itu kita buka, kita kan ada catatan itu dan kita malu, maka kita minta wa'fu anna waghfir lana warhamna dan rahmatilah kami, kasihilah kami gitu ya. Jadi sampai kita minta bahwa Allah merahmati gitu ya, Allah merahmati kita itu agar kemudian ini dengan kasih sayang Allah itu kita mampu untuk melewati ini ya. Anta maulana mansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolong kami terhadap kaum yang kafir. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, misalkan di dalam kehidupan kita, ya, ketika kita menghadapi ujian, gitu ya, yang kemudian ada, gitu ya, entah ujian itu kemudian ujian dalam rumah tangga kita, ujian anak-anak kita, ujian yang menimpa kita, maka jangan merasa bahwa kita yang diuji dengan sedemikian besar, enggak. Ketika itu ada, kita merasa ujian kita terbesar sedunia, gitu ya, itu namanya kita dalam kondisi under capacity. Karena sesungguhnya ujian itu untuk meningkatkan kita. Fokuslah pada penyelesaian masalah. Jangan fokus pada besarnya ujian itu. Ketika kita fokus pada penyelesaian masalah, ya, fokus pada mendekatkan pada Allah, maka sesungguhnya ya Allah itu sedang kemudian memproses kita untuk meningkat, sehingga bisa jadi ya, dan sering yang terjadi itu adalah permasalahan itu tiba-tiba itu sudah terselesaikan sendiri tanpa kemudian kita fokus itu ya. Ketika ditinggal suami meninggal misalkan, ketika tinggal suami meninggal itu kan kenapa saya ceritakan ini karena saya mengalaminya kan begitu ya. Itu adalah sebuah perpisahan yang kemudian itu sangat lama begitu ya, sangat lama. Nah, ketika kita fokus ya, ketika kita fokus pada bahwa perpisahan itu lama,
kita nggak akan ketemu lagi, kita akan ada kenangan, ada bajunya di kamar kita, ada bajunya di lemari, ada bau wanginya parfumnya, ada kata-kata yang terngiang, ada foto yang terpampang, ada kalimat-kalimat di WA, kalimat-kalimat beliau di WA kita, ada semua kenangan-kenangan itu ya itu ya. Yang kalau kita akan mendefinisikan itu banyak gitu ya, maka jelas kita tidak akan bisa kemudian segera meninggalkan beranjak, bukan meninggal, kita sudah beranjak bangun untuk meningkat, karena sesungguhnya Allah itu ketika menguji itu maka ada 3 hal yang Allah akan berikan, dan itu tidak diberikan kepada orang tanpa pasti ya. Syaratnya itu diuji dulu. Yang pertama adalah Allah akan mengsolawati kita atas nama kita sehingga kita istimewa, dikabarkan kepada langit, dikabarkan kepada bumi. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan rahmat kepada kita, kasih sayangnya khusus untuk orang yang diuji. Yang ketiga, Allah akan memberikan hidayah, tunjuk kamu itu begini, kamu itu begini, kamu itu begini gitu ya. Karena naik kelas tuh jalurnya itu begini, kamu jalur bypass, kamu jalur tol, kamu jalur cepat gitu ya. Tapi kalau kita kemudian terhenti maka di situ sesungguhnya maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya ya, inna lillahi, sesungguhnya semuanya itu milik Allah. Nah, ini ada tentang keimanan, keyakinan bahwa semuanya milik Allah, kita, suami kita, anak-anak kita, ya, semua yang kemudian kita merasa bahwa itu milik kita sebenarnya milik Allah. Dan ketika itu kembali, maka kita pun akan kembali. Ya, justru yang kemudian saya alami adalah bagaimana sesungguhnya kita memastikan posisi kita di akhirat kelak, gitu ya. Karena kita mumpung kita masih hidup, karena kita masih bisa mempersiapkan, itu yang lebih penting. Ya, itu yang lebih penting. Tentang kenangan baju, besok di akhirat juga kita akan diberikan baju yang lebih baik lagi. Pertemuan juga akan mulai bertemu lagi, gitu kan? Kenangan-kenangan itu akan kemudian sangat indah ketika itu di surga, gitu kan? Nah, maka kemudian di sini kita minta tolong pada Allah bahwa engkau lah menolong kami, maka tolong kami terhadap kamu yang kafir, karena sesungguhnya kafir adalah salah satu musuh kita ya, yang nyata ya, di samping ada yang nggak kelihatan ada setan yang menyesatkan dengan program-programnya, ya, menyesatkan bagaimana seorang muslim itu nggak kokoh, ya, dibuat dengan berbagai dengan berbagai film begitu ya, ada surga yang nggak dirundukan gitu ya, meskipun muslim yang buat, tapi bagi saya kalimat-kalimat dan hal-hal yang kemudian ada di dalamnya memang membuat sensasi yang kemudian mengarahkan kepada under capacity, gitu ya. Ya lanjut. Ya di sini maka ya satu-satunya cara gitu ya di kita itu adalah kita merubah agar kita bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan kita, gitu ya. Itu adalah merubah diri kita ini dengan kemudian menyusun proposal hidup. Nah, cara kita menyusun proposal kehidupan kita yang akan datang, gitu, yang mungkin sekarang ini ya kita lahir, kemudian kita dibesarkan oleh orang tua, disekolahkan, kemudian bekerja, menikah, punya anak, ya. Kemudian ya kita berkunjung ke rumah orang tua kita, mungkin kalau dekat seminggu sekali, anak-anak kita sebagai cucu beliau, kemudian kita ke sana kan, ya mungkin bahkan ada yang kemudian setiap hari anak-anaknya ditaruh di tempat mbahnya atau ya ketemu cucunya karena mungkin bekerja, tapi sebenarnya itu satu hal yang sangat minimalis gitu ya. Maka harus kemudian bagaimana agar interaksi semacam itu gitu ya, iya boleh saja, tapi ada nilai yang kemudian kita sampaikan kepada Allah bahwa ya, ada janji kita kepada Allah bahwa bagaimana membahagiakan orang tua itu adalah dengan menggambar ya, dengan proposal hidup kita tentang kita dan anak-anak kita, sehingga kemudian semuanya berkumpul di surga Firdaus. Karena ya surga Firdaus itu mahal, maka nggak akan mungkin ya kita bisa kemudian membelinya hanya dengan tanpa suatu hal yang sangat spektakuler. Nah, maka di sini yang bisa kemudian kita lakukan adalah satu-satunya bagaimana kita merevisi kembali kehidupan kita ini dengan menyusun proposal hidup kita. Nah, cara kita menyusun proposal hidup kita itu adalah dimulai dengan konsep diri yang benar.
seorang yang bisa kemudian mengerti siapa dirinya sendiri. Untuk apa aku ada di dunia ini, dan aku itu mempunyai tugas apa ya di dunia ini, ya itu menjadi landasan dalam menyusun proposal hidup. Nah, konsep diri ini ya teman-teman dirahmati Allah, dimulai dari bagaimana kita memahami hidup kita itu tak dalam batasannya itu sebatas apa, gitu ya. Nah, maka di sini yang pertama, hidup adalah untuk hari esok atau akhirat. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah pesan khusus kepada orang yang beriman ya. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan berbuatlah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya ya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini teman-temannya dengan Allah bahwa sesungguhnya orang beriman itu kemudian yang pesan yang pertama adalah bertakwa dan hendaklah memastikan bahwa apa-apa yang dilakukan di dunia ini itu adalah berimbas ke akhirat kelak. Nah, kelak ketika kemudian kita menghadap Allah begitu, kita kemudian akan disodorkan catatan amal-amal kita. Nah, sebagai kaum muslimin, Allah sudah kemudian mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya karena jatah usia kita itu pendek, yaitu 60, 70, kalau yang lebih dari itu adalah sedikit, tidak seperti kaum Nabi Nuh yang bisa 1000, ya, bahkan lebih dari 1000. Ada Nabi Ibrahim yang panjang juga, gitu ya. Nabi Nuh, Nabi Ismail juga panjang gitu, tidak semacam itu. Tapi Nabi Muhammad itu pendek, tapi Allah kemudian melipat gandakan. Nah, pelipat gandaan itu ya, yang kemudian terbesar itu ada pada 3 hal. Terbesar itu ada 3 hal. Satu adalah sedekah jariyah, yang kedua anak soleh yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan, ya, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, 3 hal ini itu kemudian memang harus direncanakan dalam kehidupan kita. Bagaimana misalkan tentang anak keturunan ketika kita mempunyai anak. Anak soleh yang selalu mendoakan itu bukan sekedar kemudian dia setelah selesai sholat dia mendoakan kepada kita, ya, orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, gitu ya. Bukan itu. Atau yang setiap kali Lebaran berkunjung ke makam kita, misalkan ya, tabur bunga yang asingan di atas itu, tidak. Kasihan kita sebagai orang tuanya, hanya kemudian begitu kan, tidak. Tapi anak-anak yang udah sejak awal, gitu ya, sejak awal kita misalkan punya anak pertama ya, mendoakan itu hasilnya apa? Dia senantiasa mengalirkan pahala di setiap satuan waktu. Itu. Dari setiap waktunya itu, ketika kita sudah meninggal, maka anak kita itu senantiasa mengalirkan pahala setiap waktu, setiap detiknya. Caranya bagaimana? Apakah bisa seperti itu? Bisa. Kita bisa melihat ya, bagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz seperti yang tadi saya ceritakan, dalam waktu 2,5 tahun dia bisa membebaskan negaranya, ya, bukan cuma negaranya, kekhalifahannya, itu dari kemiskinan. Karena tidak ada ya indeks ini ekonominya itu tidak ada yang kemudian layak menerima zakat dan tidak mau menerima zakat. Kalau kondisi sekarang kan sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan zakat, tapi mau menerima zakat, ya enggak? Jadi sudah kaya, tapi juga mau menerima bantuan, gitu ya? Kan enggak. Satu dari sisi fisiknya itu memang kaya, memang tidak miskin. Yang kedua dari sisi mentalnya memang mental kaya. Semuanya itu bangun cukup dengan 2,5 tahun. Bayangkan maka orang tuanya itu ya, orang tuanya itu akan mendapatkan pahala yang mengalir terus itu ya. Bahkan kemudian setelah itu, gitu ya. Nah ini, atau mungkin orang tuanya Imam Syafi'i, yang kemudian Imam Syafi'i itu betul-betul ya dari seorang ibu. Jadi ini bukan tidak dibutuhkan ya pasangan 2 orang, tapi cukup dibutuhkan 1 orang aja. Bisa ayah, bisa ibu.
Kalau bisa dua-duanya bagus, tapi salah satunya itu sudah cukup untuk menjadikan anak tadi menjadi anak apa nih aset orang tua. Imam Syafi'i misalkan, ya dari dia anak yatim kecil yang meninggal, ya yang tidak pernah bisa bertemu dan insya Allah ketemu di surga, ya dididik dari seorang kanan ibu yang dimana dari sisi ekonomi itu miskin, miskin. Jadi ibu dan ibu tadi tidak pernah berobsesi untuk kemudian anaknya memberikan kepadanya itu harta, tapi ilmu. Dan ibu tadi, nah ini bedanya, ya. Ibu itu tadi ingin bahwa anaknya, ibunya Imam Syafi'i itu ingin bahwa Imam Syafi'i, ya kelak Syafi'i kecil ini nanti ketika menjadi dewasa dia menyelesaikan masalah umat menjadi ahli fikih nomor 1 dunia. Itu. Ya, ibunya itu menjadi fakih di bidang agama. Maka ketika umur 8 tahun, ya, beliau menggunakan ini roadmap untuk anaknya. Ketika umur 8 tahun, maka anak tadi mereka itu kan tinggal di Mekah ya. Jadi Imam Syafi'i kecil itu diajak untuk umrah. Sudah hafal Al-Quran, diajak tawaf. Tawaf gitu. Dan ditunjukkan, kamu itu namanya Al-Multazam. Nempel kamu di situ. Gitu ya. Kamu nempel di situ dan kamu minta kepada Allah apa yang kamu inginkan. Syafi'i kecil minta kepada Allah 3 permintaan. Pertama, ya Allah jadikan aku ahli fikih Islam nomor 1, gitu ya. Kemudian dunia. Dan yang kedua, ya Allah jadikan aku menjadi ahli panah nomor 1, gitu ya. Dan yang ketiga, masukkanlah aku dalam surga. Gitu. Itu ketika ini Al-Multazam gitu, nempel gini ya, nempel dadanya ditempelkan begitu, dan enggak sudah. Ya sudah, jalani kehidupan sehari-hari dan disekolahkan. Nah, itu ibunya itu sudah sangat mengutamakan ya, sehingga beliau benar-benar ngira pakaian yang dipakainya itu sampai benar-benar pakaian yang sangat minimalis sekali gitu ya. Enggak, beli-beli karena uangnya itu untuk kemudian mengirim Imam Syafi'i kecil itu pada ilmu. Kemudian dari Mekah kemudian ngejar ke Madinah. Dari Madinah semua ilmu sudah beliau dapatkan, maka gurunya ya mengajarkan menyuruh kepadanya, Syafi'i, kalau kamu ingin kemudian berkembang menjadi ahli ya di bidang fikih, maka kamu pergilah ke Irak. Di sana banyak syekh-syekh yang kemudian bisa kamu ambil ilmunya, kamu akan berkembang di sana. Syafi'i pulang ke Mekah, izin pada ibunya, Bunda, saya mendapatkan saran dari guruku bahwa saya disarankan kalau ingin menjadi ahli tidak bidang fikih maka aku harus ke Irak misalnya. Ibunya mengatakan, iya, ibu sudah menjelaskan, disiapkan semuanya, disiapkan, dikumpulkan hartanya yang tersisa, kemudian pamitan Syafi'i tadi kemudian berpamitan kepada ibunya, apa jawaban ibunya? Selamat menuntut ilmu, semoga kita dipertemukan di surga kelak di akhir. Ya, bayangkan, ibunya itu sudah kemudian tidak memandang bahwa tidak punya obsesi bahwa kemudian nanti kita akan bertemu begini enggak. Karena apa? Ini apa yang kamu lakukan ini adalah untuk akhirat. Ibunya memahami ini, wal tandur nafsu takut damat liwat, bahwa kamu itu bukan untuk dunia. Ya, ini orang yang seperti ini nafasnya panjang, nggak gampang terengah-engah, nggak gampang kemudian baper, ya nggak gampang terengah-engah baper, akan mudah untuk kembali. Dan benar ketika Allah memberikan kesempatan mereka itu untuk bertemu, ya ketika Imam Syafi'i pulang ya ke Mekah, ibunya juga memastikan bahwa yang kamu bawa pulang itu bukan harta tapi ilmu. Ya, ketika ada orang yang nyangoni, kan ini apa jadi ulama nomor 1 se-Irak, pulang itu murid-muridnya pada nyangoni, ya syekh besar juga jadi muridnya kemudian itu nyangoni beliau. Yaitu ketika itu bawa pulang, ibunya ternyata nggak berkenan. Nah, gitu. Jadi inilah yang kemudian apa namanya menjadi satu hal yang kemudian harus apa namanya kita kuatkan sebagai ibu, ya kita kuatkan sebagai ibu. Nah, ini itu tadi yang
tentang anak, teman-teman. Belum tentang yang lainnya. Nah, ini yang namanya kita mempunyai kapasitas hidup kita itu untuk hari esok, untuk hari akhir. Nggak kemudian mudah memikirkan bahwa apa namanya ini nanti bagaimana gitu ya, mengkhawatirkan tentang masa depan. Tapi kalau tujuan kita, ya ingat ya, kalau tujuan kita ya membesarkan anak, menyekolahkan anak untuk tujuan akhirat, maka Allah sendiri yang akan kemudian membiayai. Tapi kalau kita itu tujuan dunia, kita sibuk mencari apa namanya untuk ini pokoknya ini begini, ya ini agar apa anak saya nanti kaya, agar anak saya nanti kaya begini-begini, maka kata Allah kalau bukan untuk akhirat silahkan lakukan sendiri, akan terkena capek gitu ya, capek menyedihkan seperti capek Allah dan Allah kita ya Allah ini gimana gitu ya, kata Allah bukannya kamu ingin menyelesaikan sendiri gitu kan. Maka kita ingin bahwa ketika kita mempersembahkan untuk orang lain, untuk dunia, untuk minimal pada tetangga kita, nolong tetangga kita, anak-anak kita yang jadi pemimpin di tetangga apa namanya di kota kita, di negara kita, maka di situ Allah justru akan memudahkan. Ya. Pak, lanjut. Yang kedua, ya, yang perlu kita pegang yang kedua, manusia itu semua dalam kerugian kecuali yang mempunyai konsep diri dengan benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala justru sudah kemudian mengingatkan kepada kita bahwa nanti itu ada kerugian ya. Aktivitas manusia di seluruh usia manusia itu justru ada kerugian. Maka Allah dengan waktu wal asr. Jadi Allah itu bersumpah ya, saya catat ya. Allah itu bersumpah yang baru saya catat mungkin bisa ditambahin teman-teman semuanya. Tentang waktu itu ada beberapa waktu-waktu yang disebutkan oleh Allah. Al-asr itu secara umum waktu, gitu ya. Kemudian Allah menyebutkan al-lail malam, an-nahar itu siang, kemudian was-subhi subuh, kemudian wal-fajri itu fajar, kemudian wal-duha itu duha. Nah, waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang ini apa namanya? Menjadi waktu-waktu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Nah, di sini bahkan Allah itu wal asr demi masa demi waktu itu justru semua waktu 24 jam dalam sehari, 7 kali 24 jam dalam seminggu, 30 kali 24 jam dalam sebulan itu rugi. Itu wal asr innal insana lafi khusr, semuanya akan rugi. Ada nggak kecatat. Bahkan kemudian mencatat lamun sia-sia gitu ya. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali ya yang kemudian dia mempunyai konsep dirinya itu benar. Jadi menghargai dirinya itu tinggi. Maksudnya begini. Aku itu ketika punya waktu ini 24 jam dihitung-hitung. Dihitung-hitung, benar-benar dihitung-hitung. Harus ada ya 24 jam itu harus ada mempunyai nilai 3. Karena kalau selain 3 ini maka kemudian sia-sia atau dikatakan khusrin, rugi. Bukan sekedar sia-sia tapi rugi. Rugi itu artinya apa? Yang orang kalau dagang itu rugi, maka dia nggak dapatkan untungan gitu ya, justru jeblok gitu ya. Kalau rugi di sini adalah rugi neraka, nggak masuk surga gitu ya. Karena dagangan Allah adalah surga. Dagangan Allah itu surga. Jadi kalau nggak dapat, kalau rugi berarti nggak dapat dagangan Allah gitu ya. Nah ini illal ladina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Jadi pastikan bahwa amal kita itu adalah dalam kerangka keimanan pada Allah. Bisa jadi sama-sama berdagang. Tapi bisa jadi misalkan begini, sama-sama dagangan makanan. Tapi bisa jadi itu adalah dia dagang tapi rugi. Tapi yang satunya enggak. Ya, kenapa? Karena yang satunya itu mempunyai visi untuk menolong masyarakat ya makanan sehat misalkan tuh untuk bisa mendapatkan makanan sehat dengan mudah agar teredukasi tentang makanan sehat agar masyarakat ya misalkan saya juga itu memahami bahwa ya lebih baik itu kemudian memakan makanan sehat daripada mengkonsumsi obat-obatan ketika sakit sama-sama mengeluarkan uang baik di depan maupun di belakang itu. Nah itu kan kemudian prosesnya akan berbeda. Ini yang penjual yang kemudian cuma sekedar jualan sama-sama jualan makan sehat. Ini yang satunya apa dengan edukasi, maka jelas kelakuannya berbeda.
maka jelas dalam menjalankan bisnisnya juga akan berbeda. Nah, itu namanya dengan iman, gitu ya. Wa amilus salihat, dan kemudian beramal soleh, jelas pasti. Meskipun itu terlihat seperti amal dunia, gitu ya. Tapi kalau itu kemudian menguat bahwa amal itu mempunyai kemanfaatan bukan yang untuk dunia, tapi untuk sebanyak-banyak orang lain, maka itu namanya amal soleh. Gitu ya. Watawasau bil haq, watawasau bil sabar. Ini adalah kerangka bagaimana kita itu kemudian menebarkan kebaikan, membela kebaikan, kebenaran dan keadilan gitu kepada orang lain. Itu pastikan ada 3 hal ini, gitu ya. Dan konsep yang ketiga, nah ini saya jelaskan ya, mohon untuk diperhatikan karena ini seperti skema. Jadi konsep diri yang benar itulah kunci sukses untuk manusia. Jadi di sini nanti dimulai dari misi hidup bawah itu ya, misi hidup ini misi hidup ini. Nanti finalnya ada di manusia yang terbaik yang atas itu 110 ya, yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini nanti ini. Ya, tapi ini dimulai dari ini. Jadi teman-teman, ini mau diperhatikan bahwa konsep diri yang benar, dia akan bisa melihat apakah aktivitas dunianya itu benar, ya sehingga menjamin aktivitas akhiratnya, gitu kan? Itu benar, gitu ya. Ataukah salah? Itu ada dimulai dari misi hidup. Ya, pemahaman akan misi hidup bahwa kita itu ditugasi oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah, harusnya begitu. Nggak mungkin kan kemudian kita sebagai ibu bagi anak-anak kita, tapi kemudian kita nggak menggambarkan gitu ya, nggak gambar anak-anak saya itu nanti ya jadi anak yang soleh gitu ya. Soleh itu yang bagaimana gitu ya? Soleh itu ya yang dia itu beribadah sholat, terus puasa, zakat, haji gitu ya. Terus dia itu nanti berbakti pada orang tua, ya itu namanya soleh. Hati-hati, karena yang standar Islam itu bukannya soleh tapi muslih, mensolehkan orang lain, atau kemudian sering bahasa-bahasa yang di masyarakat itu kesalahan sosial gitu kan. Ya ada kan bahasa Arabnya kesalahan sosial apa soleh bahasa Arab, sosial bahasa Indonesia, tapi maksudnya adalah bagaimana kemanfaatan diri itu untuk orang lain. Nah, ketika kita itu punya anak, jadi ya karena nanti ya kalau kita punya anak, yang namanya kita hidup ibadah kepada Allah adalah bagaimana agar kita ya nyuwun kepada Allah memprogram anak ya. Kita memprogram meskipun bisa jadi anak itu belum lahir, masih dari kandungan, tapi memprogram anak untuk kemanfaatan dalam bidang apa yang dibutuhkan saat ini atau yang akan datang. Itu namanya keterampilan kita di dalam kita memotret ya peta masa depan karena kita sebagai khalifah fil ard. Jadi dua-duanya langsung ini ibadah pada Allah itu adalah bagaimana kita tuh menjalankan misi kita sebagai kesalahan pribadi dan bagaimana kita mempunyai kesalahan sosial dan kita bisa menjalankan kekhalifahan kita di muka bumi. Ya, gitu. Maka ketika kita tuh bisa bisa hidup ya dengan memberikan gitu ya kan nanti ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, target orang yang terbaik dan semua manusia itu terbaik. Kuntum kamu orang Islam maksudnya, orang Islam itu oleh Allah ditargetkan untuk apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu semua itu adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas yang kemudian dilahirkan untuk manusia. Artinya apa? Standarnya dia ada itu untuk keberadaan kita itu karena untuk membenahi tetangga kita, benahi tamu kita, gitu ya, benahi target minimalnya, ya target minimal itu hadis Rasulullah, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu, gitu. Fal yakul khairan aw liyasmut, hormatilah tetanggamu
hormatilah tamumu, berkata baik atau diam. Itu target apa namanya manfaat untuk orang yang minimal itu begitu. Yang pertama kepada tetangga. Tetangga itu ulama mengatakan siapakah tetangga? Batasannya tetangga itu bagaimana? 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri. Itu tetangga. Gitu ya. Artinya apa? Mereka punya hak ya untuk mendapatkan ya kebaikan kita karena apa tadi kita ukhrijat linnas. Kita itu dilahirkan linnas untuk kepentingan tetangga kita 160 itu minimal. Kepentingan mereka. Jadi semua Islam kalau dia menjadi yang terbaik, maka dia itu terlahir dan adanya itu untuk kemudian meningkatkan kapasitas 160 tetangganya. Kakak gitu. 160 tetangga itu maksudnya 160 rumah. Bisa jadi lebih orangnya. Nah, maka kemudian di situ ya kita akan kemudian kalau kita tapi susahnya di mana lah maka yang harus kita lakukan adalah minta kepada Allah agar kapasitas kita meningkat untuk menangani 160 tetangga. Itu ada resep-resepnya. Nanti akan saya berikan gitu ya, entah nanti atau besok gitu ya. Yang jelas tadi harus meningkat dari untuk diri sendiri yang mungkin belum beres, kita minta untuk kemudian beres, kemudian sampai menjadi bisa minimal 160. Itu begitu ya. Nah, kemudian ini kalau kemudian jadi orang yang sukses ini tadi, maka dia ya kalau memahami misi hidup, maka dia akan menjadi sukses apabila dia menempuh jalan tadi ya, yang ada dalam surat Al-Asr, yaitu tidak berafiliasi, yaitu dengan iman, kemudian berpartisipasi itu maksudnya menjadi soleh secara sosial, beramal soleh, dan berkontribusi dakwah. Nah ini, nah orang menjadi sukses ini oleh Allah tidak dibiarkan begitu saja, ya manusia itu diberikan instrumen-instrumennya, ya diberikan instrumen-instrumennya. Maka kemudian di situ ada manusia yang lahir, ya manusia itu lahir, dia sudah diberikan oleh Allah itu akal, jasad, tubuh. Jadi untuk menjalankan tugas misi hidup ini, ibadah pada Allah dan khalifah di muka bumi, dia nggak sembarangan, tapi dia mendapatkan ini apa namanya mempunyai bekal itu untuk dengan akal, jasad dan roh. Ditambah dengan datangnya Rasul yang membawa Al-Quran dan hikmah. Nah, maka jadilah manusia itu jadi manusia yang terbaik. Ini yang namanya manusia sukses adalah manusia yang terbaik, gitu ya. Jadi ketika kita menghafalkan ayat itu, kita minta kepada Allah. Gitu. Kita minta kepada Allah. Ya, lanjut. Nah, lanjut lagi. Tadi ada gambar dunia gitu ya. Nah, lantas kita bingung ya, aduh, kita mulai dari mana ini gitu ya. Sudah kadung semuanya. Maka yang kita mulai adalah kita mulai dari lahir kembali. Ayo pada lahir kembali gitu ya. Karena kelahiran kedua adalah syarat untuk memulai sukses dan ketemerlangan. Ibnu Taimiyah mengatakan, la buddha lil muslim ayyulada fil islami wal fil islami wiladata ini adalah satu keharusan dalam Islam, harus dalam Islam itu ya. Seorang muslim itu lahir wiladata ini 2 kali. Oh, seorang muslim itu harus lahir 2 kali. Marratan yauma atat bihi ummuhu. Ya. Pertama, dia dilahirkan oleh ibunya. Kita sudah gede, sudah dewasa, dan kita sudah punya ibu masing-masing. Mungkin ada yang masih hidup, masih sugih, mungkin ada ibunya sudah wafat, gitu ya. Marratan yuladu fi hadis syariah, dan saat kelahiran yang kedua adalah dia dilahirkan melalui rahim syariat Islam. Nah, artinya kita masih mempunyai kesempatan yang kedua, yaitu kita harus lahir kedua, dan kelahiran kedua ini bisa ini apa namanya berulang-ulang ya, artinya terus menerus. Jadi di sini manusia itu bisa
orang Islam itu dia kemudian bisa lebih cemerlang, bisa lebih berkualitas, bisa lebih kemudian menjadi sangat berdaya guna bisa kita ketika dia dilahirkan dalam rahim syariat Islam. Yuk lanjut. Nah, saya jelaskan dari kelahiran. Kenapa ada kelahiran pertama dan kelahiran kedua, gitu ya? Kelahiran pertama itu kelahiran biologis. Jadi apa nah kelahiran yang kemudian memang dilahirkan kita ada di dunia, gitu ya. Keberadaan kita ada di dunia. Dan surah An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dan kalian itu tidak dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Jadi memang kita nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa ketika lahir. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan dia Allah berikan kalian bekal. Jadi nggak dibiarkan aja nggak ngerti apa-apa, udah biar aja enggak. Tapi dia diberi bekal. Apa? Diberi sam'a itu pendengaran, bukan telinga, bukan. Sistem pendengaran, gitu ya. Wal absara, sistem penglihatan. Wal afidah, hati. La'alakum taskun, agar kalian itu bersyukur. Itu artinya sistem tiga itulah yang kemudian menjadikan seorang itu menyerap semua kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya itu, sehingga dia menjadi orang yang berkompeten, gitu ya. Jadi orang yang tepat, berdaya guna dan berdaya tekat. Nah, Allah menyodorkan semuanya pilihan. Mau menyerap kebaikan silakan, mau menyerap keburukan silakan. Nah, masalahnya ya sedikit orang yang kemudian bersyukur, yaitu dengan dia menyerap apa yang ada di matanya dan telinganya, di hatinya itu banyak-banyak keburukan. Berapa jam seorang itu menggunakan matanya untuk melihat sinetron, gitu kan? Berapa jam yang digunakan untuk kemudian melihat apa hiburan-hiburan yang mungkin enggak banyak maknanya, untuk mengubah dirinya. Berapa lama telinganya itu untuk mendengarkan musik-musik yang kemudian mengganggu ya kekusukannya dengan Allah. Seandainya saja matanya apa namanya lisannya dalam 1 jam itu misalnya digunakan untuk kemudian mendengarkan musik atau kemudian mendengarkan sinetron itu, melihat sinetron itu digunakan untuk berzikir, untuk mengucapkan istighfar atau sholawat atas Nabi. Apakah kalau dengan demikian Allah nggak layak untuk menolong? Pasti. Yang posisi yang manakah yang layak ditolong oleh Allah? Tentu yang kemudian dia lebih banyak berpikir kepada Allah, ya kan? Karena ada janji Allah, barang siapa yang dia berpikir beristighfar kepada Allah, maka dia akan kemudian mendapatkan limpahan rezeki dan limpahan keturunan dan surat An-Nur, gitu kan? Nah ini maka mana lagi itu janji Allah, gitu ya. Tapi sayang sekali hal-hal semacam itu tidak kemudian digunakan. Lanjut ya. Nah di sini akan saya jelaskan kelahiran pertama itu yang sifat-sifatnya kelahiran pertama bagaimana. Di slide berikutnya ini kelahiran pertama itu sifatnya lahir dari rahim sang ibu. Kita sudah lahir. Dan jadi dari teman-teman sudah ada yang melahirkan, banyak anak, ada beberapa anak, dan juga ada yang sebentar lagi melahirkan, dan juga ada yang calon istri dan calon ibu, insya Allah, gitu ya, akan melahirkan ya anak secara biologis. Kemudian yang kedua, apa namanya, tidak mengerti apa-apa, karena nggak ada ilmu, tapi tadi diberikan oleh Allah instrumen-instrumen. Ya, apa yang ketiga? Ya ini yang ketiga. Tadi yang saya sebutkan, mempunyai instrumen penting untuk menyerap segalanya. Yaitu tadi ada as-sama, al-basar, al-afidah, ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, yang semuanya itu instrumen paling penting untuk menyerap bukan hanya informasi, tapi al-afidah itu untuk menimbang apakah ini layak untuk aku konsumsi. Dan makanya orang berbuat maksiat untuk pertama kalinya itu biasanya ada timbangan. Tapi harus mengulangi, timbangan itu semakin menipis, semakin nggak kelihatan, semakin nggak kelihatan baik karena diulang, punya nggak kemudian bisa tertutup ya oleh kemaksiatan itu sehingga hati itu tertutup sehingga nggak bisa untuk menimbang lagi, gitu ya. Hati-hati, gitu ya. Akan menganggap enteng, menganggap ringan, gitu. Nah, kemudian misalkan sudah terbiasa untuk sholat malam, ya mulai atau nggak bangun baru 1 kali tapi nggak apa-apa, lagi nggak apa-apa. Akan jadi apa namanya rasa dari
pentingnya untuk bangun malam qiyamul lail itu menjadi hampa, gitu ya, karena sudah terbiasa. Dan yang kelima, yang keempat, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi maksudnya semua manusia yang lahir itu secara biologis dia lahir dalam kondisi kecenderungan kepada Allah, kecenderungan kepada agama ini. Nah, maka orang tuanya lah yang sejak lahir, nanti kan orang tuanya itu kan kalau apa namanya, dia mengadani ayahnya, mati, kemudian menyebutkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik, mengajarkan bagaimana tentang ini syariat, ada ini apa namanya, aturan-aturannya, umur berapa anak itu dia tamyiz, itu dipenuhi, maka fitrahnya itu akan terkembang gitu. Nah, kalau tidak ya nggak akan terkembang gitu ya, dan itu akan jadi masalah. Dan yang kelima, ini terjadi, ini pangkalnya ya, kenapa kemudian nggak jadi gitu, terjadi perebutan pengaruh antara manusia yang memakai adin dengan kekuatan setan. Sejak sebelum lahir, begitu ada kabar bahwa manusia itu mau melahirkan, maka setan itu dan timnya sudah nongkrong ya, nongkrong, ibu itu ngejar, dia nongkrong mau nangkep juga ya. Begitu anak itu lahir, dia langsung ya memukul bawah rahang di sini, kanan dan kiri, maka bayi itu nangis gitu. Nah, dari situ kemudian dia sudah bertekad untuk menggoda terus gitu ya, dengan timnya anak tadi, dengan tim terus gitu, terus hingga kemudian tadi fitrahnya bisa jadi terganggu. Nah, ini sifat-sifat kelahiran biologis. Selanjutnya bagaimana kelahiran yang kedua. Ya, kelahiran yang kedua. Nah, kelahiran yang kedua atau kelahiran ideologis. Anak kita itu adalah anak kelahiran biologis saja, dan harus menjadi anak ideologis. Harus kemudian dari kita itu kemudian anak terlahir juga secara ideologis. Itu kelahiran ideologis atau yang kemudian disebut kelahiran kedua, ya. Dasarnya adalah surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Kuntum khairu ummah, kalian semua umat Islam maksudnya adalah umat yang terbaik. Semua yang lahir dari rahim Islam itu adalah yang terbaik. Ya. Ukhrijat lin-nasi, ya, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia semuanya, untuk melayani semuanya. Jadi bukan untuk kepentingan kita lahir itu bukan kemudian ketika kita sudah sama-sama kesel-kesel, nggak mau bantuin, bukan untuk begitu. Tapi kita tetap lahir untuk kemudian memberikan kemanfaatan kepada semuanya, gitu ya. Emang kita terlahir untuk melayani manusia karena apa? Terbaik. Sifat yang terbaik itu yang pertama justru untuk melayani manusia. Semakin banyak yang dilayani, maka semakin kualitas terbaiknya semakin tinggi. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, dan wa tu'minuna billah, itu dan beriman kepada Allah. Jadi pekerjaan hariannya itulah melayani manusia, ya, dengan 3 kriteria tadi. Itu bagaimana dia menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Itulah sifat-sifat dari manusia yang terbaik. Jadi kalau masih menghitung-hitung ya apa manfaatnya bagiku adalah aku bisa meningkatkan kapasitas sehingga bisa menolong orang lain. Ya, seakan kita mempunyai konsentrasi untuk kemudian 160 tetangga. Apakah kita kemudian data dari tetangga-tetangga kita itu? Apakah tetangga kita itu sudah sholat khusyuk? Apakah paham yang namanya tumakninah? Apakah paham bagaimana cara sholat Rasulullah? Gitu. Apakah paham bahwa sholat itu adalah pola pertolongan Allah? Nah, kita data rumahnya yang muslim berapa, mereka itu apakah sudah paham belum? Jangan-jangan nggak sholat, jangan-jangan juga kemudian sholatnya juga dari dulu ya puluhan tahun ngaji juga ngertinya begitu. Nah, ini yang jawab kita. Ya, lanjut kita akan poin-poinnya apa saja. Dan logis ya, ini saja saya teruskan di sini. Yang pertama, lahir dari rahim ad-dinul Islam. Jadi kuntum khairu ummah itu kamu semuanya itu adalah terbaik ya,
itu menjadi orang yang ideologis, ya, kelahiran ideologis, lahir dari rahim dini Islam. Lahir dari dini Islam itu apa? Lahir dari tata aturan Islam. Apa sih yang kemudian disyariatkan oleh Islam, itu yang kemudian diambil. Ya, saat ini dalam Islam itu, ya, apa namanya, masyarakat yang terjadi adalah mana yang benar dikecilkan, mana yang kemudian itu harus dibela dimusuhi, mana yang kemudian itu harus dimusuhi dibela. Terjadi bolak-balik yang sedemikian rupa yang nggak menjadi apa namanya hal yang sadar, sehingga ya di masyarakat itu sesungguhnya mana yang harus difungsikan besar dikecilkan, mana yang harus difungsikan kecil menjadi besar. Misalkan gitu ya, ketika rumah ada, ya, fungsi rumah itu yang utama adalah bagaimana rumah itu menjadi madrasah. Rumah itu mencetak para anak-anak yang pejuang, anak-anak yang bisa memperjuangkan tetangganya, anak-anak yang bisa memperjuangkan teman-temannya, anak-anak yang bisa memperjuangkan generasi yang akan datang. Ya, bukan anak-anak yang masalah, bukan anak-anak yang kemudian hanya kita perhatikan dari gizinya. Ya. Heboh mana ketika kita itu kemudian anak tidak khusyuk dalam sholatnya dibandingkan ketika memang anak itu tidak ini apa namanya, tidak mengkonsumsi makanan yang kita masak di sana. Wah, itu kan menjadi hebohnya sangat luar biasa. Sudah dimasakkan bergizi, malah lebih memilih jajan tidak berguna, tidak bergizi. Nah, sakit siapa yang susah? Anak juga pikir siapa yang susah ya gitu. Aku juga nikmati gitu kan. Itu dipikir carry gitu. Akhirnya jadi sebuah apa namanya hal yang anak itu nggak paham. Bahkan kalimat kebenaran dari kalimat ibunya anak itu nggak paham. Mana yang benar, dia nggak bisa menyerap. Gitu. Ketika di sekolah bisa jadi juga nggak mendapatkan hal yang sedemikian rupa yang harusnya dia dapat di rumah. Gitu. Karena guru itu kan kemudian memang bertanggung jawab kepada sekian banyak anak. Dan person-person itu sebenarnya kita di sana itu menitipkan anak itu untuk mulai berinteraksi dengan teman-temannya, belajar bagaimana bersosialisasi, belajar bagaimana menghormati yang lebih tua, menghormati guru, berinteraksi dengan teman-temannya, memberi kepada temannya, ya, kebaikan temannya. Dan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan itu ada di rumah. Ada sampai kita ini. Kalau umum terus sakit, tapi seringkali hal semacam itu tidak ada. Ya, anak-anak juga bisa melihat kehebohan Ramadan, gitu ya. Ketika orang rindu Ramadan, maka sesungguhnya 6 bulan sebelumnya atau paling tidak Rasulullah itu mengisyaratkan Rajab Sya'ban, berarti 2 bulan sebelumnya itu sudah menjadi heboh dalam tanda petik apa? Kegembiraan itu sudah mengalir di rumah. Kita yang bawa. Tapi apa yang kemudian jadi percakapan? Kita tuh mau beli baju itu kapan ya? Nanti enggak, itu malah sesak. Pasar itu ramai kalau Ramadan. Aku sudah nggak mau kalau beli pas Ramadan, pas puasa. Nanti tidak batal puasaku gitu. Jadi kering. Padahal nuansa Ramadan itu adalah nuansa yang kemudian benar-benar setahun sekali momennya Allah akan menaikkan, mengupgrade semua manusia, semua muslim. Ya, semua muslim. Sehingga itu menjadi satu yang ini apa namanya? Kaum muslim saat itu terangkat semuanya. Gitu ya, terangkat dengan sangat luar biasa gitu. Nah, maka di sini teman-teman coba belajar ya, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita sikapkan pada anak kita sehingga anak itu mengambil pelajaran sebagaimana anaknya para sahabat, sehingga di rumah itu mereka paham Rajab Sya'ban itu persiapan untuk menuju Ramadan, dan di mana kita sendiri sedang dididik oleh Allah, anak-anak dididik oleh Allah, suami kita dididik oleh Allah, gitu ya. Jadi menu makanan itu hal yang sederhana saja. Mau buka pakai apa, mau saya pakai apa, itu sederhana saja. Tapi yang lebih utama adalah saat-saatnya kita menyusun proposal, doa-doa kita, dan bagaimana anak-anak itu menjadi lebih memahami tentang dirinya, peran apa yang akan diperankan, itu Ramadan saat kita komunikasi. Nah, itu baru hal yang kecil kan. Nah, makanya kemudian kita dapat dari mana semuanya? Dari rahim Islam. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dilahirkan membawa misi untuk menerangi manusia. Jadi orang yang terlahir dengan kelahiran ideologis itu, dia dilahirkan untuk kemudian menerangi, ya, membawa penerang kepada semua manusia. Ini apa? Untuk memberi
misi hidup kita itu untuk given, memberi, bukan sekedar tentang kita akan mendapatkan apa tidak. Karena apa? Kita akan mendapatkan segala-galanya, kebaikan segala-galanya di akhirat. Itu bagi orang yang benar memahami. Ya, maka ya memang ketika orang beri dia bersiap-siap untuk kemudian berkorban. Karena apa? Sifat memberi itu pengorbanan. Ketika berkorban, ya memang kemudian kita ada hati, ya, ada hati yang terbuka, ada yang kemudian ini apa namanya tidak bisa ya ikhlas, mungkin ada yang merasa aku ikhlas pokoknya aku lagi kena dan sebagainya lah gitu. Itu pekerjaan di perempuan yang oleh para sahabat mereka bisa menyelesaikannya di awal gitu ya, sehingga bagi mereka perjuangan itu yang utama ya. Bagaimana perasaannya Bunda Fatimah? Mereka kan Bunda Fatimah anak Rasulullah itu bagaimana anak seorang pembesar gitu ya, tanpa membantu, harus bekerja sendiri, semuanya sendiri, kerepotan, sampai satu saat Bilal itu yang mau ke masjid itu gak tega lihat Fatimah itu di waktu subuh itu gendong sambil ini apa nimbo gitu ya, nimbo ngambil air gitu. Bilal lewat kemudian ini apa namanya nimbak ke disik sampai selesai, kemudian baru terlambat ke masjid sehingga adanya telat gitu ya. Ditanya kenapa kamu gitu ya, aku tadi lihat Fatimah nggak tega gitu ya. Insya Allah dia putra putri dari seorang pembesar. Tapi bukan itu, bukan faktor ben kelihatan ini sederhana, kelihatan enggak, bukan kok menderita sekali, enggak, aku minta fasilitas, enggak, tapi dia adalah menghayati bahwa ini bukan seberapa, tapi ini bagian dari perjuangan untuk kemudian apa namanya menyampaikan kepada, karena dia yakin dia dicontoh, sehingga dia kemudian aku bukan lagi contoh untuk saat ini, tapi aku contoh untuk generasi yang akan datang, untuk anak keturunanku yang dia akan mengabarkan bahwa sebenarnya hidup itu ketika berjuang untuk Islam itu sangat indah. Dan yang ketiga ya, menjadi pembuka gembok kebaikan dan pengunci keburukan. Nah, situ ya dia mempunyai misi hidup bahwa ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, bahwa dialah yang akan menolong orang lain gitu ya, menolong tetangganya untuk bisa dan hidup yang lebih enak kelak di akhirat. Ya, yang kemudian bisa mengentaskan kemiskinan di tetangganya gitu ya. Yang kemudian bisa apa namanya tadi Umar bin Abdul Aziz itu bagaimana dia bisa memakmurkan apa namanya dalam satu lingkup sangat besar gitu ya, itu namanya punya visi. Sampai memakmurkan itu otomatis ada yang memakmurkan rakyat, membela rakyat, otomatis ada pihak-pihak yang dirugikan ya, para pembesar yang selama ini menggeruk. Jadi sebelum zamannya Umar bin Abdul Aziz itu para pembesar kekayaan tertumpuk pada orang pembesar, maka dia memulai dari keluarganya, istrinya, harta kekayaannya dimasukkan ke ini. Kalau kamu ya disuruh milih, kalau kamu masih memilih aku, maka masukkan harta perhiasan hartamu itu ke Baitul Mal untuk rakyat. Tapi kalau memilih harta kekayaanmu, silahkan ya, aku berikan kepadamu semuanya, dan kemudian aku ceraikan kamu. Istrinya memilih itu dan memilih hidup sederhana. Nah, dimulai dari itu sikap-sikap diputuskan, gitu, standar apa namanya harta yang dibeli oleh pembesar itu ada semuanya peraturan-peraturannya, dan bagaimana proses distribusi kepada rakyat, gitu. Bagaimana sistem penggajian, bagaimana sistem pendapatan, berapa yang guna diberikan, itu sendiri semuanya sudah terang. Ya. Bagaimana memberikan keterampilan menghasilkan para ini apa namanya pengusaha baru, bagaimana kemudian meningkatkan apa namanya kreativitas ya buat orang yang berusaha terus begitu ya, edukasi terus ya, sehingga kemudian menjadi apa namanya kemakmuran itu Masya Allah meningkat ya, meningkat, dan standar minimalnya tidak ada yang mau untuk menerima zakat karena memang sudah mampu, bukan orang yang apa namanya bukan orang yang banyak menerima zakat. Nah, mental maupun secara fisik mereka terdidik. Nah, itu demikian. Nah, yang keempat, menjadikan Allah sebagai Rabb, itu billahi rabba. Nah, Islam menjadi tata aturan. Nah, kemudian Nabi Muhammad sebagai teladan dan Al-Quran sebagai pedoman. Ini resikonya adalah
kita menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan untuk menjadikan kita sebagai teladan. Ya, maka teman-teman agar mempercepat kita, maka kemudian kajilah ya. Caranya adalah kajilah Al-Quran minimal sehari 2 ayat. Kalau kemudian nggak bisa, maka caranya sekarang di akunnya Masjid Baitul Mutakin Bawen itu setiap hari 2 ayat, minimal 2 ayat terus. Dan kita merasakan sendiri bagaimana terjadi peningkatan tanpa kita sadari, oh ternyata begitu, oh padahal itu baru kajian 30 menit. Nah, nanti kalau kita bisa mengupasnya per tema, Masya Allah, ya, dan kita akan benar-benar terupgrade dengan nyata. Lanjut. Belum, Mas. Nah, ini teman-teman, jadi next time kita akan belajar tentang tata kelola pelayanan kedua, bagaimana kita bisa gitu ya menempuh step by step ya pelayanan kedua dengan 8 ini, dimulai dari mempunyai konsep diri, kemudian yang kedua jadikan pikiran percaya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah punya konsep diri, ya maka kita akan mudah untuk mengelola pikiran kita, karena sesungguhnya semua bermula dari pikiran kita. Kalau kita punya orang yang mempunyai orang yang punya kepribadian yang dia punya jelas, kokoh, kuat, maka jelas pikirannya itu akan terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, kita kelola pikiran kita karena semuanya itu bermula dari pikiran. Setiap hari ada jutaan ini yang melintas. Maka yang kemudian singgah itu ada yang mungkin beberapa yang singgah yang mungkin menarik. Dan itu tidak semuanya, saya yakin ya, tidak semuanya benar, tidak semuanya itu harus masuk. Nah ini yang kemarin mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, mempengaruhi cara kita bersikap gitu ya. Itu ada di pikiran. Maka di sini yang kita jadikan pikiran kita ya. Dan yang ketiga, kuatkan tekad, karena dari pikiran nanti itu akan jadi sebuah tekad. Ada urutannya, ada 9 urutan, ada 9 urutan bagaimana dari pikiran itu kemudian bisa sampai menjadi tekad, ya, kemudian menjadi sebuah perbuatan, dan itu akan jadi karakter yang kuat. 2 pekan lagi insya Allah akan saya jelaskan mengenai itu, ya, sehingga kita akan mengerti ya, dan kita akan berlatih untuk mengelola. Kita harus bisa menaklukkan diri kita sendiri karena kita ingin meningkat kapasitas kita. Kemudian yang keempat, kekuatan jiwa menjadi karakter kuat. Ya, tadi ya, tekad, kita akan menjadi karakter yang kuat. Yang kelima, manajemen aset fundamental. Kita punya aset yang seringkali kita tidak sadari, yaitu waktu dan kesehatan. Itu yang sangat menentukan ya sejauh mana kita nanti akan kemudian bermanfaat karena kapasitas kita. Kapasitas kita itu ditopang oleh 2 hal ini tadi, waktu dan kesehatan. Nggak akan banyak bermanfaat apabila waktu dan kesehatan kita ini itu tidak kita kelola dengan baik. Ya, nanti kita akan ada PR buatan jenengan semuanya. PR bagaimana kita memanfaatkan kesehatan kita. Ya, ini untuk kita semuanya, bukan untuk saya, tapi untuk panjenengan semuanya. Bagaimana apa yang sudah kita lakukan dengan waktu kita, apa yang sudah kita lakukan dengan kesehatan kita, sehingga kemudian itu menjadi semakin meningkat. Gitu ya, semakin meningkat. Ya, misalkan saya sudah jalan 1000 langkah setiap harinya, saya sudah jalan dengan jalan yang benar, gitu ya. Bukan jalan kesusu, bukan jalan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, tidak, tapi jalan yang benar. Saya sudah 2000 langkah misalnya begitu untuk kesehatan kita misalkan. Kemudian yang 6, 7, 8 adalah kontribusi kita ya kepada secara sosial, hubungan kita dengan orang lain, baik pada suami, dengan anak, dengan tetangga, rekan kerja dan lain sebagainya. Nah di sini nomor 6, kekuatan kesehatan sosial. Akan saya jelaskan perkara yang ini. Yang ke-7, kontribusi sebagai tulisan takdir secara sendiri, bagaimana ini kita menjalankan sebagai fungsi khalifah ya, dengan berkontribusi, maka di titik itulah kita akan ditulis sejarah, menulis sejarah kita sendiri. Kemudian yang terakhir, konsisten menuju goal husnul khotimah. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah, yang semoga kita dimudahkan oleh Allah pada pertemuan yang akan datang 2 pekan lagi next time dengan tema merancang proposal hidup dengan berpijak pada 8 tata kelola kelahiran
kedua.